Ya, kamu mulai ya. Nanti ini bisa di-cut kan ya? Halo? Mulai. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul pengaruh pencemaran udara oleh polutan gas NOx terhadap kesehatan dan lingkungan dengan saya Rosi Kamelia dan teman saya Azifa Arkananta, Fatima Azara dan Diva Putri. Baik. Eh, Sebelumnya eh, kita perlu klik ya. Mm-mm. Boleh diulang lagi nggak? Ulang. Ada. Diulang guys. Maafkan aku. Balik slide satu deh. Layarnya sih. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini akan memaparkan hasil pekerjaan kami yang berjudul pengaruh pencemaran udara oleh polutan gas NOx terhadap kesehatan dan lingkungan dengan saya Rosi Kamelia dan teman saya Azifa Arkananta, Fatima Azhara serta Diva Putri Maharani. Baik. Pencemaran udara oleh oksida nitrogen atau NOx ini telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir ini. Yang mana hal ini dikarenakan peran NOx itu sebagai polutan primer dan prekursor bagi pembentukan polutan sekunder. Nah, yang mana NOx ini dilepaskan melalui pembakaran bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor diesel, lalu pembangkit listrik, kemudian aktivitas industri, dan sehingga konsentrasinya ini sangat dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi, transportasi, dan industrialisasi. Tentunya studi eh, global ini menunjukkan bahwa emisi NOx dari kendaraan diesel berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas udara buruk, pembentukan ozon permukaan, dan partikel khusus yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya, penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi NO2 ini berkaitan dengan peningkatan kejadian asma dan bronkitis serta bagi lingkungan itu diantaranya penurunan produktivitas tanaman, penurunan hasil pertanian, serta perubahan nutrisi tanah dan air, serta beban ekosistem akibat deposisi nitrogen. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa NOx tidak hanya berbahaya secara langsung bagi manusia, tetapi juga berdampak luas terhadap ekosistem dan lingkungan melalui proses kimia di atmosfer. Selanjutnya, next. Nah, apa itu NOx? Telah disinggung tadi bahwa NOx itu merujuk pada istilah oksida nitrogen yang reaktif di atmosfer, terutama pada nitric oxide dan nitrogen dioxide. Nah, eh,
pada suhu yang sangat tinggi, yang biasanya terjadi dalam mesin pembakaran dalam dan tungku industri, yakni gas nitrogen bertemu dengan O2 dan membentuk 2NO. Yang mana ketika gas NO ini dilepaskan, maka terjadi konversi gas dengan terjadi secara cepat. Di mana 2NO ini bereaksi dengan O2, kemudian menjadi nitrogen dioksida. Dan eh, di nitrogen dioksida ini kerap digunakan sebagai indikator pencemaran NOx ini dikarenakan konversinya yang sangat cepat tersebut. Nah, secara reaktivitas, NOx ini dapat berinteraksi dengan radikal dan senyawa organik volatil, sehingga mengontrol pembentukan ozon permukaan dan partikel sekunder atau aerosol organik dan nitrat. Selanjutnya, Selanjutnya adalah terkait dengan standar baku mutu NOx dan NO. WHO sendiri menetapkan pedoman kualitas udara ambiar dalam Air Quality Guidelines tahun 2021 untuk NO, menetapkan nilai maksimum rata-rata tahunan pada 10 mikrogram meter kubik dan maksimum dalam 24 jamnya yaitu 25 mikrogram mikrogram per meter kubik. Nilai ini tidak boleh dilanggar atau dilampaui untuk meningkatkan resiko kesehatan akibat paparan jangka pendek dan juga jangka panjang. Sementara di Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ambang batas kualitas udara ambiar NO2 pada pengukuran 24 jam yaitu sebesar 65 mikrogram per meter kubik, sedangkan dalam 1 jamnya 200 mikrogram per meter kubik dan dalam 1 tahunnya yaitu 50 mikrogram per meter kubik. Nah, dapat dilihat berdasarkan nilai-nilai dan waktu pengukuran ini menunjukkan bahwa peraturan yang ditetapkan di Indonesia itu agak lebih longgar dibandingkan dengan aturan yang ditetapkan oleh WHO. Nah, perbedaan angka baku mutu ini dapat disebabkan karena penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan juga kondisi lingkungan dari masing-masing daerah itu sendiri. Sehingga meskipun udara mungkin dinilai sesuai dalam baku mutu nasional atau di Indonesia, kualitasnya tetap bisa melebihi ambang batas apabila menurut standar kesehatan internasional yaitu WHO. Dan hal ini berarti berpotensi resiko terhadap dampak kesehatan masyarakat itu nyata adanya. Selanjutnya, Selanjutnya adalah sumber utama polutan NOx. Nah, polutan NOx ini umumnya terbentuk dari proses pembakaran dengan suhu tinggi. Salah satu contohnya adalah pembakaran di pembangkit listrik berbahan fosil, di mana pembakaran batu bara dan juga minyak itu akan memproduksi NOx dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu adalah dari sektor transportasi, terutama kendaraan bermotor yang menghasilkan NOx saat mesin bekerja pada temperatur yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan batu bara pada tungku pemanas yang masih tradisional, yang masih umum digunakan di beberapa wilayah, sehingga dapat menambah kontribusi emisi. Jadi secara keseluruhan ada 3 sektor yang menjadi sumber dominan pelepasan NOx ke atmosfer. Next.
Selanjutnya adalah pencemaran polutan NOx di salah satu kasus yaitu di daerah Polandia. Contoh nyatanya itu ada di wilayah Sesilia dan juga di wilayah Sesilia, di mana studi menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi NOx di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah intensitas lalu lintas yang tinggi dan dominan penggunaan batu bara, baik untuk energi maupun pemanas dalam rumah tangga. Data emisi di wilayah tersebut itu menggambarkan bahwa untuk sektor produksi energi itu merupakan kontributor terbesar dengan angka sekitar 72,39%. Kemudian transportasi itu menyumbang 22,19%. Dan tungku pemanasan rumah tangga itu berkontribusi sekitar 4,52%. Sedangkan sisanya itu 0,89% yang berasal dari berbagai sumber lainnya. Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kepadatan penduduk dan tingginya penggunaan kendaraan serta ketergantungan batu bara ini dapat menyebabkan penyebab utama adanya peningkatan emisi di kawasan tersebut. Selanjutnya, Nah, selanjutnya hasil studi menunjukkan bahwa konsentrasi NOx atau NO2 di daerah Silesia, Polandia pada periode 7 sampai 11 Januari 2017 itu ditemukan sebesar 28,7 mikrogram per meter kubik NO2, yang mana jika dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada pada WHO telah melebihi ambang batasnya. Namun jika didasarkan pada Uni Eropa dan PP nomor 22 tahun 2021 milik Indonesia, itu mungkin sedikit di bawah ambang batasnya. Nah, dengan ambang batas 28,7 tersebut, eh, re- relatif resiko dari penyakit asma dan bronkitis itu telah mencapai 1,434. Sehingga di sini dapat diambil bahwa dengan kadar NO2 yang bisa dikatakan sedikit menurut Uni Eropa dan Indonesia, itu resiko dari bronkitis dan asma itu sudah memberikan nilai yang besar untuk risiko terjadi gangguan kesehatan tersebut. Selanjutnya, Nah, adapun paparan terhadap polutan NO ini dapat memberikan dampak terhadap kesehatan dan juga terhadap lingkungan. Nah, eh, NO atau NOx atau NO dan NO2 itu sendiri dapat membentuk polutan-polutan sekunder seperti BAN, aerosol, asam nitrat, aldehid, dan juga ozon. Nah, partikel polutan-polutan sekunder ini dapat membentuk kabut fotokimia yang mana kabut fotokimia ini eh, berdampak buruk terhadap kesehatan dan juga lingkungan, seperti dapat menyebabkan gangguan kesehatan, membuat iritasi mata, merusak tanaman, dan juga dapat menyebabkan adanya kejang hitam. Nah, terkait kabut fotokimia ini, bagaimana sih pembentukannya melalui eh, NO? Nah, kabut fotokimia terbentuk melalui serangkaian reaksi kimia di atmosfer ketika polutan primer seperti NO2 dan senyawa organik volatil atau VOC bereaksi dengan sinar matahari. Nah, proses ini diawali dengan reaksi fotokimia yang mana NO2 ketika dikenai oleh cahaya matahari akan membentuk NO dan juga NO dan juga atom
oksigen. Kemudian atom oksigen ini akan bereaksi dengan dengan molekul oksigen membentuk ozon atau O3. Nah, seharusnya pada siklus yang sehat, ozon ini akan bereaksi, akan dipecah oleh NO untuk membentuk kembali NO2, sehingga em, ozon ini tidak menumpuk. Nah, tapi karena adanya kehadiran VOC atau hidrokarbon, pembentukan pemecahan O3 ini dapat terhambat karena eh, senyawa VOC dapat teroksidasi menjadi radikal peroksida atau RO2, eh, teroksidasi menjadi RO2. Nah, radikal RO2 ini akan bereaksi dengan NO bereaksi dengan NO dan membentuk em, NO2. Jadi yang seharusnya NO ini adalah bereaksi dengan ozon, tapi dia malah bereaksi dengan radikal eh, radikal peroksida hingga pada di atmosfer eh, eh, molekul NO2 itu terus bertambah, sedangkan ozon juga tidak terpecah. Ozon juga tetap tidak berkurang gitu. Sehingga terjadi penumpukan gas NO2. Nah, akibat penumpukan gas NO2 ini ketika diberikan H2O melalui air hujan, itu akan membentuk reaksi menjadi eh, HNO atau asam nitrat. Nah, asam nitrat ini akan eh, bereaksi dengan eh, molekul NH3 yang ada pada atmosfer sehingga bisa membentuk aerosol, yaitu eh, partikulat partikulat pembentuk dari kabut fotokimia. Selain itu, radikal dari peroksida ini juga dapat bereaksi dengan NO2 membentuk peroksil asetil nitrat yang juga merupakan salah satu komponen dari eh, kabut fotokimia. Nah, ketika partikulat sekunder seperti ozon, eh, peroksil asetil nitrat dan asam nitrat ini berkumpul, dia akan menghalangi sinar matahari begitu. Kan menghalangi sinar matahari juga terlihat seperti kabut atau asap yang eh, kabut atau asap abu-abu yang eh, terlihat pada langit-langit gitu. Baik, selanjutnya adalah untuk upaya pengendalian yang dapat dilakukan dari studi kasus yang telah diberikan. Yang pertama yaitu melalui teknologi selective catalytic reduction, kedua melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, ketiga melalui peningkatan fasilitas publik, dan yang keempat melalui penguatan regulasi dan kontrol emisi kendaraan. Next. Selanjutnya lebih lanjut mengenai selective catalytic reduction sendiri. Untuk mulanya, dari yang sudah Rosi jelaskan tadi, bahwasannya sumber emisi terbesar dari NOx di wilayah Silesia ini adalah dari sektor produksi energi dan juga tungku pemanas batu bara, yang mana untuk sektor produksi energi mencapai 72,39%, dan untuk tungku pemanas adalah 4,52%. Dari sumber yang saya baca bahwa Polandia, khususnya di Silesia, itu merupakan wilayah yang sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara, yang mana Silesia sendiri itu merupakan jantung batu bara di Polandia, sehingga wilayah ini sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah selective catalytic reduction, di mana selective catalytic reduction ini merupakan
teknologi yang memang khusus dirancang untuk mengendalikan emisi NOx dari gas buang pembakaran, terutama dari pembangkit listrik. Prinsipnya adalah mengkonversi polutan nitrogen oksida, yaitu berupa NO maupun nitrogen monoksida maupun nitrogen dioksida menjadi senyawa yang tidak berbahaya dengan menambahkan reaktan reduksi berupa amonia atau urea dan bantuan katalis. Next. Untuk skema dari tahapan SCR sendiri, itu dari gambar bisa kita lihat bahwa amonia disimpan dalam bentuk larutan, yang kemudian dipompa menuju unit penguap berupa vaporizer untuk menghasilkan uap amonia yang akan diinjeksikan ke saluran gas buang. Namun, sebelum uap amonia ini disalurkan ke dalam gas buang, dialirkan ke dalam saluran gas buang, amonia ini akan dicampurkan dengan aliran gas panas melalui unit mixer. Yang setelah itu baru diinjeksikan dalam saluran gas buang menggunakan ammonia injection nozzles. Di lain sisi, gas buang dari pembangkit listrik tadi yang mengandung emisi NOx itu masih berada pada rentang temperatur yang tinggi, yaitu sekitar 600 sampai 800 derajat Fahrenheit, yang kemudian akan memasuki modul katalis SCR yang tersusun secara multibed. Di dalam reaktor inilah akan terjadi reaksi reduksi selektif, yang mana emisi NOx dari gas buang tadi akan berinteraksi dengan amonia pada permukaan katalis, sehingga emisi NOx berupa nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida akan terkonversi menjadi senyawa yang lebih aman untuk atmosfer, yaitu senyawa nitrogen dan juga uap air. Kemudian setelah melewati reaktor SCR ini, gas buang yang telah mengalami penurunan konsentrasi NOx akan diarahkan menuju pada air preheater, yang mana air preheater ini berfungsi untuk menurunkan suhu dari gas buang yang telah dihasilkan. Karena meskipun sudah terkonversi dalam bentuk nitrogen dan juga uap air, namun suhunya itu masih tinggi, sehingga perlu diturunkan suhunya untuk memasuki komponen selanjutnya. Nah, diturunkan suhunya itu melalui air preheater ini, di mana nantinya gas buang yang keluar dari air preheater ini akan memiliki suhu sekitar 350 derajat Fahrenheit, yang kemudian akan memasuki elektrostatik presipitator atau ESP. Lalu selanjutnya akan dilepaskan melalui cerobong pabrik dan sehingga dari itu akan dihasilkan gas yang lebih aman dalam atmosfer. Next. Adapun kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah pencemaran NOx di udara terutama berasal dari proses pembakaran bersuhu tinggi, termasuk emisi kendaraan bermotor, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta pembakaran batu bara pada industri dan sistem pemanasan rumah tangga. Batas baku WHO merekomendasikan konsentrasi NO2 sebesar 10 mikrogram per meter kubik dalam kurun tahunan dan 25 mikrogram per meter kubik dalam waktu 1 hari atau 24 jam, sementara baku mutu udara ambien nasional untuk NOx adalah 200 mikrogram per meter kubik dalam kurun waktu 1 jam, 65 mikrogram per meter kubik dalam waktu 1 hari atau 24 jam, dan 50 mikrogram per meter kubik dalam kurun tahunan. Konsentrasi yang melebihi batas tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan dan memicu pembentukan partikulat sekunder yang berperan dalam terbentuknya smog fotokimia. Sehingga dalam menekan emisi NOx diperlukan upaya pengendalian diantaranya melalui teknologi selektif catalytic reduction, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan kebijakan pengendalian emisi kendaraan.
Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.